Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita lanjut ke video part kedua. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu ada Asri. Asri masih terus merayap naik ya. Ini mudah-mudahan bisa kembali naik lagi di atas harga 157. Hari ini sudah sempat kena ya 157-nya, tapi belum closing di atasnya. Nah, ini kalau misalkan dia berhasil bertahan di 157, di atas 157 ya, dan bisa breakout 159, targetnya terdekat di 160, 161, dan target berikutnya ada di 166 ya untuk Asri. Selanjutnya BSDE. BSDE juga hari ini menguat lagi 2%. Ini boleh dipantau untuk perdagangan besok kalau dia lanjut hijau lagi ya. Harapannya sih bisa closing di atas 995 ya. Nah, kalau misalkan dia bisa closing di atas 995, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa menuju 1005 dan 1025. Lanjut ke LPKR. Nah, LPKR ini nggak bisa tembus 99 ya. Ini sudah mesti hati-hati kalau yang sudah masuk dari bawah. Ya kalau misalkan dia nanti koreksi ya mungkin jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya. Tapi kalau mau TP yang sudah untung ya mau TP pun juga nggak apa-apa. Target-targetnya udah kena ya 99, 97, 95 ini udah kena. Nah ini tinggal kita lihat aja apakah LPKR berhasil menembus top boxnya di 102 atau enggak. Tapi hari ini cuma sampai di 99 ya dia naik. Nah kalau misalkan ternyata nggak kuat, dia mulai turun, ya kalau saran saya kalau mau TP dulu, boleh TP. Tapi kalau misalkan ternyata di perdagangan besok dia lanjut lagi, dan bisa menembus 102-nya, next targetnya adalah di 108. Selanjutnya ada Dilt ya. Nah untuk Dilt ini boleh diperhatikan juga pergerakannya. Kalau saran saya sih tunggu di atas 170 aja dulu ya. Nah kalau misalkan dia bisa mencapai di 170 atau bahkan di atasnya, ini baru mulai menarik lagi. Untuk target terdekat di 175 dan 177 ya resisten. Tapi kalau misalkan ditembus juga, mudah-mudahan bisa ke 181 dan 183. Lanjut ke Demas. Demas hari ini doji di 170 ya. Nah, ini belum berhasil menembus 172-nya, tapi dipantau aja terus, mudah-mudahan bisa tembus 172-nya. Untuk targetnya sendiri 174 ya untuk saat ini, tapi kalau bisa tembus dan bertahan di atasnya, next targetnya adalah di 180, tapi harus lewatin dulu resisten di 178 dan juga di resisten 179 ya. Selanjutnya ada APLN. APLN justru malah koreksi ya hari ini 0,7% ya. Kembali lagi di bawah 138, tapi nggak apa-apa dipantau aja. Kalau misalkan dia menghijau lagi, harapannya sih bisa closing di atas 145 akan sangat bagus untuk APLN. Jadi diperhatikan aja. Untuk target paling jauhnya untuk saat ini masih di 160 ya untuk APLN. Lanjut ke Pewon. Pewon juga hari ini bagus ya, menguat 1,8%. Ini kalau lanjut mudah-mudahan target di 446-nya bisa kena atau bisa closing di atasnya akan sangat bagus. Akan lebih bagus lagi kalau bisa closing di atas 454 untuk Pewon. Selanjutnya Homi. Homi menguat lagi 3,9% ya, masih bertahan di atas 206. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi di perdagangan besok. Kalau misalkan dia lanjut di perdagangan besok dan bisa tembus 226 ya, ini akan sangat bagus ya. Atau paling nggak bisa kena 226 dulu, ini juga nggak apa-apa. Untuk targetnya sendiri bisa pakai target di harga 246 dulu ya kalau misalkan dia berhasil menembus 226 ya. Selanjutnya ada CTRA. Nah, CTRA kemarin ini udah kita bahas, hari ini dia menguat lagi 3,5% dan berhasil closing di atas 1005. Nah, mudah-mudahan bisa breakout 1020-nya di perdagangan besok kalau misalkan tembus. Next targetnya adalah di 1050 dan 1095. Selanjutnya adalah Kepik. Kepik juga menguat 1,5% ya. Ini kalau misalkan lanjut harapannya bisa closing lagi di atas harga 67 ataupun 68 ya. Nah, kalau dia bisa closing di atas 68 atau di harga 69, ini akan sangat bagus. Target berikutnya yaitu di harga 73, tapi dia harus lewatin dulu top box di harga 71-nya.
Selanjutnya ada FAS. FAS hari ini koreksi 4,2% ya. Tapi kalau misalkan menghijau lagi masih sama ya, targetnya di 126 tapi harus lewatin dulu top boxnya 123. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di perdagangan besok dia lanjut turun ya, lanjut turun atau di bawah low hari ini sudah mesti hati-hati. Nah, kalau misalkan dia turun kemungkinan bisa cukup lumayan ya kalau misalkan dia bisa kalau misalkan dia turun lagi. Tapi kalau misalkan dia menghijau ini masih oke, tapi kalau misalkan dia turun atau bahkan bisa melewati low kemarin, kemungkinan besar dia akan terus ya bisa ke 106 atau ke 101. Tapi kalau misalkan masih mantul di atas harga 112-an, ini masih oke untuk diperhatikan. Selanjutnya INKP. INKP hari ini menguat juga 2,7% ya. Next targetnya masih sama di 7.850 dan 7.925. Untuk target agak jauhnya yaitu di 8.325 ya. Jadi ini masih boleh diperhatikan. Mudah-mudahan bisa naik lagi untuk merubah trennya untuk ke atas lagi ya untuk INKP-nya. Lanjut MDKA. Nah, MDKA sebelumnya kita bahas hari ini menguat ya 2,03%. Nah, untuk top boxnya di 4050 kalau berhasil di breakout, targetnya boleh di 4320 atau boleh juga di 4240-nya ya kalau misalkan merasa ketinggian. Tinggal kita lihat aja dia sanggupnya ke harga berapa untuk targetnya ya kalau untuk MDKA ini. Mudah-mudahan besok bisa breakout ya. Kalau breakout ini bagus banget ya untuk MDKA. Next adalah Antam. Antam akhirnya berhasil closing di harga 1995 ya. Closing di atas 1990-nya. Nah, ini juga masih ketahan ya di 2010 target sebelumnya. Mudah-mudahan bisa ditembus. Akan sangat bagus lagi nanti kalau dia sudah mulai bergerak lagi di atas 2030. Dan untuk target agak jauhnya sebetulnya untuk saat ini di 2370-nya ya. Tapi kita lihat aja apakah akan sanggup ke sana nggak mungkin dalam satu hari, yang pasti bisa beberapa hari. Jadi ini agak panjang perjalanannya. Tapi dia untuk target setelah di atas harga 2030 adalah targetnya adalah di 2000 sekitar 2240-an ya untuk Antam. Lanjut BRMS. BRMS masih belum berhasil menembus 170-nya ya. Nah, ini kalau misalkan berhasil mudah-mudahan sih bisa ngacir ya kalau misalkan apalagi bisa tembus 171-nya. Jadi ini masih boleh diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Kalau misalkan besok dia bergerak hijau lagi, boleh dipantau kalau tembus 171, targetnya boleh pakai 180 atau 191. Selanjutnya ada Sido. Nah, Sido ini juga kembali menguat lagi ya setelah terkoreksi. Lalu sudah sebetulnya ini kemarin sinyalnya. Tapi hari ini juga menguatnya masih terbatas 1,1%. Nggak apa-apa, kita lihat aja. Tapi untuk target saat ini Sido belum bisa jauh-jauh. Mungkin sekitar di harga 895 dulu atau 890 ya untuk Sido. Nah, ini masih boleh dipantau. Masih bagus posisinya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada Goto. Goto juga ini masih menguat ya 2,6%, tapi untuk saat ini targetnya nggak jauh-jauh dulu, maksimal sekitar di harga 124-an. Tapi kalau misalkan itu dia berhasil menembus 121-nya dulu, jadi dipantau aja ya untuk Goto. Kalau berhasil menembus 121, target terdekat masih di 124 dulu untuk saat ini. Selanjutnya ada Wifi. Wifi hari ini closing bagus ya di atas 147 atau di harga 149. Targetnya belum kena ya di 152. Kalau misalkan bisa ditembus 152, next targetnya adalah di 164. Ini dipantau aja, Wifi masih bagus posisinya ya. Mudah-mudahan bisa ke 164 atau kalau mau ke harga 200 sekalian. Selanjutnya ada ASA. ASA masih terus naik perlahan ya. Hari ini lanjut lagi 2,6%. Targetnya masih sama ya, masih di 820. Selanjutnya ada
Bluebird sebetulnya kemarin sudah saya mau masukin, tapi karena waktunya nggak cukup. Nah, hari ini kita masukin aja. Hari ini Bluebird atau Bird menguat ya 1,4%. Ini boleh dipantau kalau besok bergerak lagi, apalagi kalau dia bisa breakout 1830-nya. Targetnya terdekat di 1880. Kalau tembus boleh hold ya, mudah-mudahan bisa tembus lagi 1945-nya. Masih ada target berikutnya, nanti saya spill lagi kalau dia berhasil bertahan di atas 1880. Lanjut ada cuan. Nah, cuan hari ini kembali menguat 6,3%. Ini boleh dipantau pergerakannya di perdagangan besok kalau tembus 805-nya ya. Kalau tembus 805, next targetnya di 1000. Mudah-mudahan tercapai. Jadi dipantau aja untuk cuan. Mudah-mudahan bisa dapat cuan juga dari sini. Lanjut ya ke Inco. Inco hari ini lanjut menguat 1,5%. Nah, ini untuk resisten terdekatnya ada di 6.550 ya saat ini. Nah, kalau bisa ditembus sama Inco ini bagus. Kita lihat aja. Targetnya masih sama di 6.675 dan juga di 6.925. Dan saham yang terakhir adalah DKFT. Nah, DKFT juga hari ini sempat menyentuh harga sampai dengan 119 ya, tapi akhirnya closing di 115. Nah, ini kalau misalkan dia bisa closing di atas 118 atau minimal di 119, ini akan sangat bagus. Dipantau aja, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi di perdagangan besok. Dan untuk target sendiri adalah di 134, tapi dia harus lewatin dulu resisten atau top box di 126 ya. Oke, sampai di DKFT dulu untuk video part kedua. Masih ada video part ketiga ya. Doakan supaya saya nggak capek biar tetap bisa bikin videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di part 3. Bye-bye.